Selamat pagi dan selamat datang di channel Iban yang sudah lama tidak upload. Oke, jadi sebelumnya di sini gue pengen minta maaf banget buat subscriber gue, buat yang nonton gue, karena gue udah lama banget nggak upload. Ini dikarenakan memang gue tuh lagi banyak kerjaan yang di kantor lagi padat banget, jadi gue belum sempat upload lagi dan bikin konten. Sebenarnya sih bikin konten ngobrol-ngobrol tuh bisa, cuman entah kenapa buat ngomong sendiri aja tuh udah tenaganya tuh udah susah ya teman-teman. Jadi mohon dimaklumi kalau misalkan channel gue ini udah lama nggak upload. Makanya kali ini pun gue bikinnya ini pagi hari, baru bangun ya, walaupun gue udah cuci muka sih. Dan di depan gue ini sedang ada sinar matahari yang terang, tidak mendung. Jadi gue mikir kenapa nggak gue bikin konten sekalian mumpung ada pencahayaan yang baik. Sebenarnya ini udah rada kesiangan sih bikin ini, mataharinya udah mulai turun. Maksudnya udah nggak masuk ke ruangan gue. Kalau misalkan tadi gue bikin rada pagian, mataharinya tuh masuknya tuh belum dush, ntar akan kelihatan di kamera. Tapi nggak apa-apa lah. Anyway, sini gue pengen cerita mengenai pengalaman gue membeli barang di suatu platform. Oh iya, untuk konteksnya buat teman-teman yang mungkin baru nonton gue, di sini gue adalah seorang karyawan yang bekerja di kontraktor interior. Dan di kontraktor interior itu akan selalu berhubungan dengan desainer. Itu sudah pasti, tidak mungkin enggak. Dan ketika desainer tersebut memberikan sebuah spek, memberikan sebuah material, memberikan sebuah loose furniture, itu kita harus ikuti kalau misalkan memang sudah ada speknya. Nah, kebetulan desainer ini sudah memberikan spek untuk salah satunya barangnya adalah lampu gantung. Dan lampu gantung ini dipesan dari Deko Rumah. Nah, gue pengen menceritakan pengalaman gue membeli barang di Deko Rumah. Tapi sebelum itu, sebelum gue membeli barang, teman-teman juga harus tahu bahwa di Deko Rumah itu ada plugins yang namanya Studio by Deko Rumah. Di sana teman-teman bisa nyari material, objek, kemudian juga ada sink, sanitary, segala macam. Teman-teman bisa cari di sana. Dan dari situ pun teman-teman juga bisa langsung check out barang tersebut. Nah, tapi karena di sini gue posisinya adalah seorang kontraktor bukan desainer, jadi gue mendapatkan tipe-tipe barang tersebut itu dari desainer. Jadi gue nggak dari SketchUp, melainkan gue dari desainer yang sudah memberikan tipenya. Nah, tapi gue pengen ngasih tahu bahwa di studio itu juga bisa cari lampu gantung. Ntar gue juga akan contohkan untuk penggunaan studio yang khususnya itu dalam pemilihan lampu. Jadi ada banyak banget tipe lampu gantung yang disediakan oleh studio pun dijual. Itu yang terpenting. Jadi yang terpentingnya adalah barang tersebut dijual. Nah, di sini jadi ceritanya kan gue udah dapat tipe daripada lampu gantung tersebut. Kemudian akhirnya gue pesan ke Deko Rumah. Nah, ternyata tipe lampu gantung tersebut itu belum termasuk bulbnya, belum termasuk bohlamnya. Maka dari itu gue membeli bohlamnya yang kira-kira bagus. Ini ada banyak sekali pilihan bohlam, gue akan tampilkan di sini. Nah, udah dong, akhirnya gue check out di dekorumah.com-nya. Terus udah gitu gue bayar. Dan tiba-tiba gue di telepon, gue kayak di spam telepon. Gue pikir pertamanya itu adalah scam, kayak misalkan nawarin kartu kredit lah, nawarin asuransi lah, atau mungkin nawarin apa ya, atau mungkin ya pokoknya pinjol gitulah. Gue bingung kan, ini di scam nih dari siapa. Terus akhirnya gue memberanikan diri untuk ngangkat. Nah, setelah gue angkat, itu ternyata yang ngomong orang asli. Gue kira bakal bot atau kayak langsung dimatiin cetet gitu kan, nyebelin banget. Lo pernah gak sih ngalamin nomor nggak dikenal gitu, begitu lo jawab halo langsung dimatiin. Itu kayaknya tuh tujuannya tuh buat neror orang-orang yang sering pinjol yang nggak bayar. Jadi kayak mungkin dari sistemnya udah dibuat gitu, kayak ditelepon terus dimatiin.
Anyway, tadi sampai mana? Oh ya, tadi kan ditelepon, terus gue angkat, ternyata dia bilang dia dari Dekor Rumah. Terus gue bingung dong, kenapa nih? Kan gue pesan barang. Terus udah gitu, gue pesan barang, gue udah bayar, kenapa ditelepon? Atau kayak salah di mananya. Terus udah gitu, ternyata gue ditelepon tersebut karena bohlam yang gue beli fittingnya itu tidak sesuai dengan lampu gantungnya. Dan di sini gue nggak ngeh juga. Jadi kalau nggak salah lampu gantungnya itu fittingnya E27, yang gue pesan adalah MR16. Itu gue juga nggak ngeh sih. Nah di sini ketika gue telepon itu gue sangat kaget. Kenapa? Wow, pelayanannya sangat-sangat baik ya ternyata ya. Kalau misalkan lu sebagai penjual nih, terus gitu ada orang beli barang di tempat lu, tapi yang fittingnya tuh beda. Kayak misalkan beli apa ya? Misalkan ini nih, lu beli PC. Nah, lu beli PC. Mungkin yang rada nyambung sama gue. Lu beli PC yang mobonya itu DDR4. Kemudian lu beli DDR5 di Tokopedia yang sama atau di platform online yang sama. 100% gue jamin nggak bakal dikasih tahu bahwa lu salah beli RAM. Mau lu DDR4, lu beli RAM-nya DDR5. Yang ada ya itu salah lu, kenapa lu nggak tahu mobo tersebut adalah DDR4 gitu kan, cuma lu belinya DDR5. Nggak bakal dikasih tahu. Tapi ini ternyata ketika gue salah beli fitting lampu gantung yang seharusnya itu MR27, cuman gue ternyata belinya MR16 karena memang itu salah gue aja, gue kurang memperhatikan fitting lampunya tersebut, dan dikasih tahu. Wow, nice. Terus setelah ditelepon pun dia juga nge-WA untuk untuk verifikasi. Jadi dia itu sampai dua kali verifikasi. Yang pertama via telepon, yang kedua via WA. Nih di WA nih dia bilang gini. Ini setelah gue ditelepon dia juga nge-WA si admin dekorrumah.com. Gue akan tunjukkan gambarnya di sini. Halo Kak, tim Kania telah menghubungi Kakak melalui percakapan telepon mengenai produk pemesanan Kakak, yaitu Edison Bulb LED C35JP lampu gantung minimalis 8 cabang. Sesuai informasi dari tim merchant, untuk fitting lampu kedua produk tersebut tidak sesuai Kak. Kania juga mendapatkan informasi Kakak ingin mengganti dengan produk Supra bohlam standar Edison ST64 Pijar. Apakah benar Kak? Nah ini gue posisinya memang di telepon itu gue udah bilang, yaudah Mbak tolong dicarikan aja yang fittingnya cocok, tapi gue pengen dia bohlamnya tuh yang masih kayak Edison bulb gitu, jadi masih kelihatan pijarnya cuman LED. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu, jadi sekarang tuh LED itu bahkan ada yang tipenya pijar seperti yang gue pilih tadi, yang nggak mesti pijar asli, karena pijar asli panas. Jika iya, Kania akan bantu tanyakan terlebih dahulu kepada tim merchant ya Kak. Tuh kan, gue dikonfirmasi 2 kali kan tadi dia bilang via telepon. Sebagai tambahan informasi, untuk kedua produk tersebut harga berbeda dan ada perbedaan wattnya juga. Untuk pilihan watt produk tersebut mohon konfirmasi juga ya Kak. Tuh, bahkan dia minta konfirmasinya banyak banget, kayak gue pilih watt yang berapa, pilih Kelvin yang berapa dan sebagainya. Ini gue bilang Supra Edison Bulb LED ST64 yang LED, jangan yang gas 4 watt aja gue bilang. Jadi gue bilang yang Supra standar 64 meter. Saya lihat di website pilihan hanya 40 watt terlalu terang. Nah, gue takutnya ini 40 watt terlalu terang, tapi gue sebenarnya nggak tahu nih 40 wattnya dia tuh bagus atau enggak. Jadi dia ada tulis pesan, cuman nih take a while, gue nggak tahu ya kenapa ya, gue lupa. Kalau nggak salah dia kirimin foto ya, terus dia gue bilang iya oke. Tapi bukan yang pijar ya, gue bilang. Kalau di sini Supra bohlam standar ST64 pijar. Kalau Supra Edison Bulb ST64 4 watt, oke. Jadi dia namanya sama, tapi dia beda watt, itu dia. Jadi dia bilang, sebagai tambahan informasi, untuk produk tersebut harga berbeda dengan produk bohlam yang telah dipesan. Untuk produk Supra Edison Bulb LED ST4 lebih mahal.
Jika diganti ke produk tersebut akan ada selisih kurang bayar kak. Tuh, dia sampai mikirin refundnya. Terus dia kalau nggak salah ini nelpon lagi, dia nelpon nggak cuma sekali 2 kali. Terus dia bilang, baik kak, Kania sedang bantu pastikan ke merchant terlebih dahulu. Semua informasi yang telah Kania sampaikan sebelumnya untuk produk ini lebih mahal. Jika diganti ke produknya, apakah kakak bersedia? Kania tunggu informasi. Dia telepon lagi karena gue selalu respon banget memang. Kerjaan kantornya udah dididau, mau dilengkapi data rekening. Akhirnya, iya tambah nggak apa-apa, gue bilang kan. Terus yang gue bingung adalah dia tuh sampai ngasih voucher. Sebagai kompensasi atas pemesanmu yang dibatalkan, ini kode voucher di rumah. Kode ini bisa benar 20.000 untuk minimum pembelian 0 melalui aplikasi di rumah. Mantap ya. Dia sampai ngasih voucher loh, dia sampai ngasih voucher karena mungkin di websitenya itu kurang jelas, mungkin ya. Ini gue nggak tahu kenapa dia sampai berani banget ngasih voucher. Mungkin di websitenya kurang jelas, jadi dia merasa itu salah dia. Mungkin, tapi nggak tahu deh. Menurut gue yang salah sih, karena gue nggak sempat ngecek sih fitting bulbnya. Terus saya kira untuk produk edition bulb ini telah Kania batalkan ya kak. Saat ini Kania sedang pesankan produk diganti Supra edition ini. Ada bentuk selisih kurang bayar segini, ini totalnya 112.000. Jika kakak berkenan, mohon bantuan untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu karena selisih kurang tersebut ke rekening dengan data ini. Setelah membayar, mohon konfirmasi. Terus karena gue di sini sangat banyak kerjaan kantor dan ribet banget kalau misalkan kayak mesti transfer, karena bukan gue yang transfer. Transfer itu kantor. Jadi ya udahlah. Jadi gue langsung saya batalin aja Min, saya beda pesanan aja. Yang ini dari refund total saja. Terus akhirnya dia, baik kak, terima kasih atas konfirmasinya. Akan dia juga memproses refund. Tuh kan, mantap kan. Dan di sini yang gue takjub adalah hasil refundnya itu dia kayak gak nyampe 4 hari itu udah kelar. Wow. Big applause, small applause. Mantap deh ke rumah pelayanannya. Terima kasih. Dan kemudian di sini gue ada pembandingnya, yaitu adalah merek dari Sweden itu. Aduh. Tau lah yang dari Sweden itu. Nah jadi gue juga waktu itu ceritanya beli barang, terus udah gitu ternyata bagian admin gue salah transfer. Gue beli barangnya online, keluar virtual account, dia transfernya tuh manual ke nomor rekening perusahaan tersebut. Dan ternyata setelah gua AIUEO sampai sekarang belum ada pengembalian dana. Ini gua waktu itu dari tanggal 19 Agustus gue udah bilang selamat siang, terus selamat datang, kayak nggak dibales gitu kan. Gue udah pilih saran keluhan segala macam, terus dia kayak beda berapa menit kalau kita nggak jawab tuh sama dia langsung di cut, langsung di off. Kemudian di sini gue kasih tahu tanggal pembeliannya. Itu adalah tanggal 18 Agustus. Pokoknya 18 Agustus gue salah transfer. Terus kemudian tanggal 19 gue tanya, selamat siang, selamat datang segala macam. Terus udah gitu gue udah pilih saran, keluhan segala macam, suruh nunggu dan lama banget. Terus gue sudah minta pembatalan pesanan. Dan ini dari 19 Agustus itu gue udah dimintain juga dokumen-dokumen mengenai cara refundnya, karena kan gue salah transfer tadi itu. Dan setelah 7-14 hari tersebut, dari tanggal 19 Agustus, gue tuh nggak sempet follow up begini-beginian. Gue tuh lupa kan. Dan akhirnya sampai di hari kemarin, jadi ini baru hari kemarin juga, pihak finance gue bilang kan, ini belum di refund yang dari Sweden ini. Terus kemudian ketika gue cari-cari di WA lagi, ternyata udah dari tanggal 19 Agustus. Udah sebulan lebih dananya nggak di-refund. Kalau misalnya kita nggak ngingetin, nggak di-refund. Ini menurut gue bisa menjadi satu pertimbangan kalau misalnya teman-teman pengen beli online di Deko Rumah atau bukan. Kalau misalkan yang bukan di Deko Rumah, ketika teman-teman ada salah transfer, mungkin transfernya manual, harusnya virtual account, terus gitu transfer manual kayak gue, akan sangat sulit sekali pengembaliannya. Bukan sulit, sebenarnya lama. Gue nggak tahu sih. Dia tuh paling udah bilang gitu, pengembalian dana 7-14 hari. Udah sebulan nggak balik-balik dananya.
Terus kalau misalnya kita bandingin dengan Dekoruma, ini salah kita sama-sama salah kita sih. Yang pertama ini Dekoruma gue salah ngecek spek, yang kedua salah transfer. Intinya kan seperti itu. Dimana di Dekoruma ketika kita salah pilih barang pun dia ngasih tahu. Kurang baik apa coba Dekoruma ke kalian, ke gua tepatnya. Kalian salah beli barang, digantiin, dikasih tahu bahwa barang tersebut tuh nggak fit. Gue pesan lampu yang E27, ternyata gue pesan lampu gantung yang fittingnya E27, ternyata gue pesan MR16 apa yang berapa ya, gue lupa. Dikasih tahu kurang baik apa coba. Melainkan di satu lagi, kalau misalkan kalian beli online, gue sharing pengalaman ya, gue salah transfer, dia kemudian sudah bahkan bilangnya itu 7-14 hari pun itu kayaknya tuh kayak chatbot gitu, gue nggak ngerti lah itu chatbot atau enggak. Dan setelah sampai sebulan lebih pun nggak dibayar, nggak make sense. Jadi buat teman-teman yang mau belanja furniture, tidak perlu ragu belanja di dekoruma.com. Segitu aja dari gue Iban, dan gue nggak tahu kapan gue bikin video lagi. Sebenarnya banyak sekali konten-konten ngobrol-ngobrol, konten-konten yang gue bisa sharekan, karena sangat banyak sekali kelakuan tukang yang bikin tepuk jidat. Oke, kalau begitu terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Indonesia negaraku, Dekoruma, tempat belanja furniture. Oke, jadi ini adalah cara menginstal Studionya. Pertama, teman-teman ke studio.com atau ke link yang gue cantumkan di kolom komentar. Kemudian teman-teman di sini tinggal input your email. Teman-teman masukin aja email teman-teman. Kemudian teman-teman isi nih phone numbernya. Select pekerjaan teman-teman download Studio. Tadi akan langsung otomatis ke download. Nah, ini gue udah ada dalam kurung 2-nya. Ini karena gue di folder download gue udah download 3 kali Studio untuk dijadikan tutorial. Terus kalau dari sini teman-teman buka SketchUp-nya, teman-teman ke extension manager, teman-teman klik install extension. Teman-teman cari filenya, dan di sini teman-teman klik langsung aja yang Studio plus 1.4.2. Kalau dia akan langsung kebuka seperti ini. Nah, di bagian kiri dia akan buka seperti ini dan minta kita untuk login. Kita login menggunakan email yang sudah teman-teman masukkan tadi. Nah, udah deh, dia akan langsung masuk ke sini. Dia ada loose furniture, ada material, ada modular. Banyak banget dah pilihannya. Dan ini gue pengen nyari yang lampu. Tadi kan kita lagi bahas lampu, kemudian kita pilih hanging lamp. Nah, ini adalah lampu yang gue pesan persis, cuman di lapangan belum kepasang, jadi nggak ada fotonya. Ntar kalau misalnya ada fotonya gue kabarin ya. Nih, untuk lampu gantung pendant lamp. Oke teman-teman, kalau gitu itu aja untuk video kali ini. Itu adalah cara installnya untuk penutupan video kali ini. Dan seperti biasa, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.